Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Esai National Connection 2020. Yang saya hormati seluruh panitia pelaksana, LO, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam cerdas, salam prestasi. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, delegasi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah esai yang berjudul UMGD, Usaha Mikrogrindu sebagai alternatif solusi penanganan preventif terhadap angka pengangguran di daerah Sulawesi Selatan. Indonesia adalah negara kepulauan dan agraria terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun, kekayaan alam yang melimpah kurang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Faktor lain yang mempengaruhi adalah topografi yang beragam serta lahan yang berkurang, membuat program pembangunan nasional di bidang pertanian tidak merata di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Ketidakmerataan program pembangunan nasional ditandai dengan banyaknya angka pengangguran di daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mengenai jumlah angka pengangguran di daerah Sulawesi Selatan, perlu diketahui bahwasanya jumlah penduduk di Sulawesi Selatan sebanyak 8.928.004 jiwa. Pada tahun 2019, angka pengangguran di Sulawesi Selatan dengan persentase 5,42%. Di tahun 2020 mengalami peningkatan, di mana angka pengangguran semakin meningkat dengan persentase 6,07%. Daerah Sulawesi Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di selatan Sulawesi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2019, dari 24 kabupaten yang tersebar di Sulawesi Selatan, terdapat 3 kabupaten dengan angka pengangguran tertinggi, yaitu Makassar, Palopo, dan Parepare. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi angka pengangguran di Sulawesi Selatan. Pertama, mengeluarkan program pengembangan ekonomi kerakyatan seperti: pertama, pemberian bibit dan saprodi. Kedua, penciptaan lapangan kerja dan usaha. Yang ketiga, pemberian modal untuk lembaga formal dan non-formal. Upaya pemerintah yang kedua yaitu program pengembangan pendidikan dan pengentasan masyarakat tidak mampu. Seperti yang pertama, pemberian jaminan kesehatan nasional atau JKN. Yang kedua, bantuan bagi siswa yang miskin. Yang ketiga, pemberian beras miskin atau raskin atau beras sejahtera atau rastra. Upaya pemerintah yang ketiga adalah program pengembangan pendidikan dan pembangunan kesehatan bagi orang miskin, seperti pemberian bantuan beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi dengan program paket A untuk SD, paket B untuk SLTP, dan paket C untuk SLTA. Namun, upaya pemerintah belum mampu untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk menangani atau mengatasi angka pengangguran di Sulawesi Selatan. Penyebab masyarakat Sulawesi Selatan banyak menganggur. Yang pertama, kurangnya lapangan kerja. Yang kedua, virus corona. Munculnya virus corona di Indonesia, salah satunya di daerah Sulawesi Selatan, membuat masyarakat Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dalam jumlah angka pengangguran. Yang kita ketahui, seharusnya jumlah angka pengangguran di Sulawesi Selatan harusnya mulai berkurang. Dengan munculnya virus corona, angka pengangguran Sulawesi Selatan mulai meningkat. Kemudian penyebab yang ketiga, yakni perusahaan banyak, namun lowongan sudah terpenuhi. Oleh karena itu, kita membutuhkan solusi untuk menangani permasalahan tersebut agar masyarakat di Sulawesi Selatan tidak ada lagi yang menganggur. Solusinya adalah solusi preventif, yang mana solusi preventif yang menarik adalah usaha mikrogrid. Nah, perlu diketahui apa itu mikrogrid.
Microgreen adalah sayuran yang dipanen pada usia berkisar 7-14 hari setelah semai. Microgreen mempunyai banyak keunggulan. Di antaranya, baik untuk kesehatan, ramah lingkungan, perawatannya mudah, serta ekonomis. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya microgreen. Selanjutnya, media tanam dimasukkan ke dalam botol plastik. Lalu taburkan benih di atas media tanam. Kemudian tutup kembali menggunakan campuran tanah dan pupuk kandang. Selanjutnya, siram menggunakan air biasa. Setelah itu, simpan pada tempat tidak terkena cahaya matahari selama 3 hari. Setelah 3 hari, tanaman microgreen disimpan pada tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Inilah hasil tanaman microgreen berumur 7-14 hari. Itulah tadi proses budidaya tanaman microgreen. Perlu diketahui bahwa tanaman microgreen ini mempunyai banyak manfaat, dimulai dari daunnya, di mana daunnya mengandung vitamin, mineral, protein, dan antioksidan. Kedua, media tanamnya yang berasal dari pupuk kandang atau pupuk kompos mengandung nutrisi. Ketiga, wadah untuk menanam mudah didapatkan, sehingga microgreen ini sangat cocok untuk dijadikan usaha. Kenapa harus usaha microgreen? Kenapa bukan usaha lain saja? Karena pertama, tidak memerlukan biaya yang banyak. Kedua, aman bagi kesehatan. Ketiga, mudah dibudidayakan. 4. Bahan dan alat mudah didapatkan. 5. Dapat dilakukan di lahan sempit maupun lahan luas. 6. Harga produksi menjanjikan. Oleh karena itu, usaha ini sangat cocok untuk diaplikasikan oleh masyarakat yang menganggur. Dengan usaha ini dapat mengurangi angka pengangguran di daerah Sulawesi Selatan. Solusi alternatif yang ditawarkan penulis adalah usaha microgreen. Mengapa dinamakan microgreen? Karena wujud rindu penulis dalam membantu kasus pengangguran di daerah Sulawesi Selatan. Solusi ini menggabungkan dua konsep. Yang pertama, konsep usaha. Usaha microgreen tidak memerlukan biaya banyak dalam budidayanya. Konsep kedua, konsep lingkungan. Dalam usaha microgreen tidak akan mencemari lingkungan karena media yang digunakan berasal dari organik. Jika ide ini direalisasikan di daerah Sulawesi Selatan, diharapkan timbul kemandirian dalam diri masyarakat. Solusi ini akan menimbulkan kemandirian pada masyarakat tertinggal dalam berwirausaha. Masyarakat dapat mengenal microgreen dan menerapkannya langsung, bahkan membuka lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di daerah Sulawesi Selatan dan pendapatan perekonomian masyarakat pengangguran dapat tertinggal. Berdasarkan paparan di atas, usaha microgreen adalah salah satu yang berpotensi untuk dikembangkan karena microgreen kaya akan vitamin dan senyawa metabolit yang berperan sebagai asupan gizi untuk mempertahankan sistem imun masyarakat dan tidak membutuhkan biaya yang banyak, sehingga usaha ini dapat dijadikan solusi dalam mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, dengan adanya usaha ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga kebutuhan sosial maupun ekonomi dapat terpenuhi. Perubahan tidak akan datang jika Anda menunggu orang lain atau waktu lain. Diri Anda sendirilah yang membuat perubahan yang selama ini dicari Barack Obama. Mulai dari hal kecil untuk perubahan yang lebih besar. Itulah tadi hasil persentase dari saya. Apabila ada kata-kata tidak berkenan, mohon dimaafkan. Karena saya manusia tak sempurna, pasti tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kopi pahit jangan diminum. Jika diminum, pahit rasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, salam prestasi.